Nama Armor Toreador langsung jadi sorotan setelah melakukan tindakan KDRT atas istrinya, yaitu Cut Intan Nabila. Polisi pun langsung menangkap Armor Toreador setelah video tersebut viral di media sosial. Armor Toreador ditangkap polisi di salah satu hotel kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Pada Rabu 14 Agustus 2024 pagi, polisi langsung merilis dan menunjukkan wajah Armor Toreador di hadapan awak media. Uniknya, pada kejadian lucu setelah polisi merilis Armor Toreador, saat dibawa petugas polisi, seseorang nampak menoyor kepala Armor. Hal tersebut diketahui dari video yang beredar di media sosial. Bahkan, selebgram Hani Rahman turut mengunggah video tersebut. Kameramen mewakili emak-emak, tulisnya di keterangan video tersebut. Salah satu akun turut mengunggah video kepala Armor ditoyor. Beberapa warganet pun merespon unggahan video tersebut dengan komentar yang menarik. Polisi sampai ketawa, tulis salah satu warganet. Belum lagi bonus dari napi lain, hahaha, sambung warganet lainnya. So, apakah kalian ingin menoyor kepala Armor juga? Komen. Emang wartawannya paling niat banget. Pengen ngejitak si Armornya. Mor, itu tuh belum seberapa, Mor. Masih ancang-ancang, masih percobaan nanti dah. Lu kalau udah masuk hotelnya. Tuh Pak polisinya sampai ketawa ke TV. Wartawannya paling enak banget kalau udah ngejitak mewakili netizen Indonesia. Terutama untuk Kak Nabilanya. Emangnya salah apa sih suaminya Cut Intan Nabila itu sampai dihujat? Banyak salah Untuk Pandawara ya, ini bukan salah kalian kok. Ini salah ketua RT ya. Kalau kerja bakti menjelang 17-an itu bangkai jangan lupa dibawa, Pak. Bisa-bisanya istri sendiri di smackdown, anaknya kena segala lagi. Astagfirullah. Ente kalau masih punya emosi jangan balik ke rumah, buang di luar. Dikasih istri modelan Cut Intan Nabila aja di KDRT loh. Jangan gitu lagi ya, Dek ya. Jangan. Tapi katanya sih udah ketangkep. Ya semoga diproses dengan baik dan benar. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Assalamualaikum. Kalian tahu gak sih kalau misalnya KDRT yang dilakukan oleh Armor ini diketahui juga loh ternyata oleh tetangga dan juga orang tuanya si Armor. Sebelum kalian nyalahin tetangganya gitu ya, kayak kenapa nggak bantuin, kenapa nggak ABC dan segala macam, gue pengen kasih kalian sudut pandang lain. Kalau misalnya orang tuanya Armor itu oke, tentulah itu bisa disalahin gitu ya, karena itu anak lu, harus lu kasih tahu gitu kan. Tapi kalau misalnya tetangga, please banget mereka itu nggak bisa disalahin kalau misalnya ada kasus yang seperti ini. Mungkin kalian nggak relate dengan perkataan gue, tapi gue pernah ngebantu temen gue yang dimana dia itu kena kasus KDRT juga, dan berakhir dengan hubungan gue dengan temen gue itu malah jadi rusak. Orang yang terjebak dalam toxic relationship itu nggak akan bisa dibantu kecuali mereka sendiri yang pengen keluar dari hubungan itu. Mau sesusah apapun kita ngebantu mereka, sampai keluar uang, sampai keluar pengacara dan segala macem gitu ya, kayak itu nggak akan bisa dibantu kalau misalnya dari si perempuannya aja ataupun korbannya nggak pengen lepas dari pelakunya. Gak sedikit kasus gitu ya, dimana kita ngebantuin teman kita yang pengen keluar dari hubungan KDRT, malah kita yang akhirnya menjauh dari mereka ataupun difitnah. Karena ini semua itu adalah teknik manipulasi, gengs. Orang dalam hubungan toksik itu gak gampang banget untuk pisah gitu ya. Kayak bener-bener harus berkali-kali ngerasain sampai dia itu capek, baru dia sadar kalau misalnya ternyata ini tuh gak baik, ini tuh gak benar, dan akhirnya dia memutuskan untuk pisah. Kalau misalnya tetangganya ngebantuin dan ternyata berakhir dengan malah hubungan mereka nggak baik gitu ya, dimana mereka menjadi tetangga, itu yang dipikirkan oleh tetangga mereka. Makanya kebanyakan orang mengetahui kasus KDRT seperti ini memilih untuk diam. Bahkan bukan cuma tetangga gitu ya, teman dekat pun juga bisa bermusuhan karena kasus KDRT ini. Nggak sedikit loh perempuan-perempuan yang melaporkan suaminya nih gitu ya, karena melakukan KDRT dan segala macam, tapi berakhir dengan damai, berakhir dengan balikan lagi. Tapi di sisi lain kita juga nggak bisa menyalahkan korban gitu ya, karena yang namanya orang dalam toxic relationship sebenarnya dia pengen pergi tapi nggak bisa, dan itu sangat susah dan sangat kompleks untuk keluar dari masalah itu.
Makanya di sini please banget gue pengen bilang kepada kalian, jangan menyalahkan tetangganya, jangan menyalahkan korbannya. Kayak udah berkali-kali digituin kok masih mau dan segala macam, karena memang kasusnya sekompleks itu dan juga sesusah itu. Satu-satunya yang bertanggung jawab dan pantas dimaki-maki itu adalah si Armor ataupun suaminya Cut. Jadi dari gue semoga paham gitu kan, semoga si Armor ini bisa mendapatkan karmanya gitu. Oke, peace, love, and gaul. Si Cupu suaminya Cut Nabila kan udah ketangkep nih. Ini akun pribadinya dan ini akun bisnisnya. Tapi ingat, jangan pernah di-follow akun-akunnya. Sekali lagi saya tegaskan, jangan pernah di-follow. Karena kita pernah kejadian yang mana ada seseorang buat masalah, terus dia masuk penjara, keluar dari penjara karena followersnya banyak, endorse pada masuk. Bukannya jadi efek jerah, malah jadi lahan cuan. Buat para pengadil, kita berharap tolong adili si adil-adilnya. Dan buat Cut Intan Nabila, kita berharap jangan pernah cabut laporannya, apalagi sampai balikan. Dimaafin boleh. Kalau alasan selama ini bertahan karena anak, ingat gak ada seorang anak yang bercita-cita ingin punya bapak tukang smackdown yang cupu. Grup Pandawaranya sampai minta maaf karena belum membuang sampah masyarakat. Ini pertama kalinya gua menanggapi sebuah video ya guys. Itu emang apa? Cewek-cewek kita tuh harus punya otot dan otak. Jangan apa-apa pakai hati. Butol gitu, bucin tolil. Untuk gua juga. Apa-apa pakai hati. Janganlah. Kalau takut gak ada rezekinya, gak ada yang ngasih nafkah, insya Allah kita memuliakan diri kita sendiri dan menghargai diri kita sendiri. Rezeki datang ya guys ya. Percaya sama Allah. Ngomong Allah, ya Allah jangan deh. Sholat aja gue belum bener. Ntar kasih anaknya ada bapak. Ya, daripada bapaknya kayak ya Allah ditulis sebagai manusia aja lu nggak layak, apalagi bapak. Sumpah ya, Mbak Intan ini luar biasa banget menahan semuanya. 5 tahun sudah dipenuhi dengan warna-warni wanita-wanita lain. Kalau gua jadi mbaknya, kodam gua langsung akan keluar. Kodam rawa ronte gua keluar. Yang ada gua yang dipenjerong. Gak apa-apa, yang penting gua bales. Gila di gua bales lah. Dia itu posisinya baru melahirkan. Gue juga pernah merasakan yang baru melahirkan gitu ya. Babynya masih merah, masih newborn. Bingo say. Lu abis melahirkan badan lu tuh kayak rontuok. Dan dia tuh sesar kalau nggak salah ya. Itu jahitannya, oh my god, gue aja yang normal itu kayak metul, gue masih bergetar gitu ya. Lu tahu nggak sih melahirkan itu seberapa besar pengorbanan yang dilakukan dan menyusui? Google, makanya di Google. Dia itu mengorbankan seluruh jiwa dan raganya buat melahirkan anakku 3 biji. Gila, nih gue gak kebayang sih sesakit hati apa bapaknya si Mbak Intan ini. Pasti hancur banget melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Kalau gue boleh kasih pendapat ya hukumannya ya, gue rasa dia hukumannya tuh dijadiin deh, lu tau gak sih manusia percobaan gitu, dijadiin dia manusia percobaan. Anjing laut abis itu dibuang ke laut sekalian. Lah dia lu melakukan apapun yang lu mau di laut sana. Cobalah normalisasikan ini yang kasus-kasus seperti ini tuh bukan cobaan rumah tangga guys, ini udah kayak red flag cowoknya, jadi udah pergi. Lu tau gak sih kalau di agama gua nih, kalau misalnya kita ketemu dajjal disuruhnya itu lari. Nah lu sama, kalau ketemu cowok kayak gitu lari yang jauh, kalau bisa pindah planet atau enggak dia